moderator kita hari ini. Kepada Kak Zahra, saya persilahkan. Oke. Halo semuanya. Suaraku terdengar ya? Terdengar Kak Zahra. Oke, baik. Terima kasih KKMC atas waktunya dan perkenalannya. Wah, pastinya siang ini udah pada nggak sabar nih, karena hari ini adalah hari yang bertepatan dengan anti narkoba sedunia gitu. Jadi kita sekalian nih sharing-sharing gimana sih caranya buat terhindar kita dari narkoba, zat adiktif, dan lainnya. Karena pas banget ini acaranya adalah proaktif, produktif, tanpa narkotika dan zat adiktif yang bertemakan mewujudkan generasi Z yang sehat guna mendukung perkembangan ekonomi digital. Nah, pada sesi pertama ini kita bakalan bahas yang seru-seru nih pastinya nih ya, bersangkutan dengan narkotika. Gimana sih caranya nih kita biar jauh-jauh gitu. Nanti kita bakalan dapet pengalaman sharing-sharing yang pastinya wah banget, dan ini pastinya juga bakalan lengket banget nih sampai kapanpun, karena kita bakalan ditemenin sama narasumber kita yang keren-keren banget. Sebelumnya aku mau perkenalkan dulu nih pembicara kita yang pertama, yaitu Bapak Oscar Umbusiwa Esos. Nah, Bapak Oscar ini, beliau berlatar belakang pendidikan terakhir di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga di Jawa Tengah. Wow, keren banget, di tahun 1996 nih. Aku belum lahir, Pak. Nah, untuk pengalaman kerjanya beliau sebagai staf Direktorat Informasi dan Edukasi di BNN di tahun 2012 sampai 2021 ini, sampai detik ini nih. Wah, memang kita sudah mengajak Bapak Oscar ini untuk sharing-sharing tentang narkotika langsung dari BNN-nya nih teman-teman. Makanya jangan sampai terlewatkan sesi webinar pada hari ini. Kita pastinya bakalan kupas tuntas nih ya. Mungkin tanpa berpanjang-panjang, kita langsung sapa aja kali ya nih pembicara kita yang keren ini. Halo Bapak Oscar. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah, bahagia Bapak. Mungkin tanpa berpanjang-panjang nih, nanti takutnya udah pada tanya, buruan cepetan mulai. Mungkin langsung saja ya Pak ya, dimulai. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Suara saya cukup didengar ya, adik-adik Ya, jelas Bapak. sekalian. Jelas ya? Ya, baik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih gitu kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan sangat baik. Lalu juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas UPN Veteran Jakarta yang turut berpartisipasi dalam rangka melindungi generasi muda, terutama generasi Z ini dari penyalahgunaan narkotika. Baik yang saya hormati Ibu Dekan, yang juga saya hormati Ketua BEM ya, dan Ketua Panitia MC, dan tentunya moderator kita pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih ya. Puji syukur hari ini kita bertemu secara virtual dalam rangka kegiatan webinar mewujudkan generasi Z ya yang sehat, dan guna mendukung perkembangan ekonomi digital. Ya, kita tahu saat ini pertumbuhan internet ya, pengguna internet mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya. Kalau kita melihat data itu sekitar 202 juta orang ya di Indonesia itu sudah menggunakan atau telah mengakses internet gitu. Baik adik-adik sekalian, para peserta yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, untuk mempersingkat waktu kita pada siang hari ini, sedikit saya koreksi Mbak Zahra, saya lulus kuliah itu 2009 ya, bukan 96. Ya.
Tadi sudah dibacakan CV saya. Saya bekerja di Badan Narkotika Nasional sekitar 9 tahun, ya, mulai dari tahun 2012 ya sebagai penyuluh juga, ya, terutama untuk kalangan generasi muda gitu ya. Jadi saya diminta untuk mengisi acara ini, ya, menyampaikan beberapa hal nanti yang berkaitan dengan persoalan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Baik, kita mulai. Mungkin kita lanjut aja slide berikut. Ya, saya akan menjelaskan dulu tentang tugas dan fungsi dari Badan Narkotika Nasional. Ya, tugas dan fungsi dari Badan Narkotika Nasional adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor dan prekursor narkotika, lalu mencegah penyalahgunaan narkotika. Sementara fungsinya adalah menyusun dan merumuskan kebijakan nasional yang berkaitan dengan narkotika, psikotropika. Nah, ini kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Nah, ini fungsi dari BNN, adik-adik sekalian. Jadi pada hari ini kita telah melakukan salah satu fungsi tersebut, yaitu melakukan upaya pencegahan, ya. Upaya pencegahan yaitu melalui kegiatan yang sangat baik ini, ya. Dan tadi saya juga ingin menyampaikan apresiasi, ya. Tadi kita pada hari ini sedang, ya, memperingati Hari Anti Narkotika Internasional yang diperingati setiap tanggal 26 Juni. Ya, Hari Anti Narkotika Internasional ini sendiri merupakan keprihatinan, ya, bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia, karena semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, yang terjerumus, ya, atau terjebak dalam lembah hitam penyalahgunaan narkotika. Jadi esensi dari Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI itu adalah seperti itu. Baik, lanjut. Nah, kondisi kita saat ini, adik-adik sekalian, ya, kita bisa melihat dua daerah atau dua wilayah yang menjadi mengalami peningkatan yang sangat luar biasa dari penyalahgunaan narkotika, yaitu ada Sumatera Utara. Nah, Sumatera Utara ini berdasarkan hasil penelitian terakhir BNN, jumlah prevalensi, ya, atau penyalahgunaan narkotika di sana itu mencapai 7%, ya. Mencapai 7%. Nah, kita lihat sekarang di tempat kita di DKI Jakarta. Nah, DKI Jakarta ini sebelumnya adalah ranking 1 dari prevalensi penyalahgunaan narkotika. Nah, sekarang menjadi nomor 2, ya. Tapi nomor 2 dalam arti prevalensinya tetap meningkat, ya, bukan menurun, tetap meningkat, tapi yang mengalami peningkatan yang luar biasa adalah Sumatera Utara. Nah, kita saat ini, ya, teman-teman sekalian yang berada di DKI Jakarta, pecandunya mencapai 4%, ya, hampir 5%, 4,9%. Itu kalau di total, ya, kalau di total mungkin ada sekitar 1 juta lebih, ya, pecandu narkoba yang ada di DKI Jakarta. Anda bayangkan 1 juta lebih ini kalau disuruh baris, misalnya gitu kan. Kalau disuruh baris di mana? Di GBK, penuh itu GBK kan. Kalau disuruh baris semua itu pecandu-pecandu narkotikanya. Anda bayangkan jumlah yang sangat besar ini di sekitar kita dengan mudah, ya, akan mempengaruhi kita kalau kita tidak memiliki ketahanan diri, ya, ketahanan diri untuk menolak penyalahgunaan narkotika. Lanjut. Nah, jalurnya seperti apa, ya, narkotika tersebut masuk ke wilayah kita? Berdasarkan pengungkapan yang ada, ya, 80%, ya, 80% penyelundupan narkotika ke Indonesia itu digunakan, ya, atau mereka menggunakan melalui jalur laut. 80%, ya. Nah, kenapa sindikat tersebut menggunakan jalur laut? Karena garis pantai kita ini salah satu yang terpanjang di dunia. Nah, selain itu merupakan sebuah kelebihan, sebuah keuntungan buat kita, ternyata ini menjadi kelemahan juga, ya. Garis pantai yang sangat luas tersebut dimanfaatkan oleh sindikat narkotika ini untuk, ya,
menyelundupkan, memasukkan narkotika ke negara kita. Nah, adapun negara-negara yang menjadi bukan negara ya, asal dari produsen atau narkotika tersebut, ada beberapa negara, yaitu pertama itu dari China, ya, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Timur Tengah dan negara-negara tetangga kita. Itu menjadi pintu masuk ya, pintu masuk untuk menyelundupkan narkotika di negara kita. Nah, sisanya 20% itu kan melalui jalur darat dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, kenapa narkotika ini seolah-olah sulit diberantas begitu? Walaupun upaya-upaya penegakan hukum yang sangat tegas dilakukan oleh BNN maupun kepolisian, bisnis ini seolah-olah tidak pernah ada matinya, ya. Nah, saya ingin menjelaskan ini soal bisnis tersebut merupakan bisnis yang sangat menggiurkan bagi sindikat narkotika, karena harga narkotika di negara kita itu merupakan salah satu harga yang cukup mahal, ya. Anda bayangkan misalnya di Tiongkok ya per gram sabu itu mereka membeli dengan harga 20.000 ya, atau di Iran misalnya 50.000. Nah, ketika sampai di negara kita harganya bisa berkali-kali lipat. 1 gram ya yang sabu dengan kualitas terbaik di negara kita itu bisa mencapai 1.500.000. Artinya ada keuntungan yang berlipat-lipat ganda di situ. Nah, inilah kemudian menjadi salah satu penyebab kenapa narkotika ini seolah-olah bisnisnya terus hidup. Nah, oleh karena itu BNN melalui salah satu kebijakan yaitu pemiskinan ya. Bandar-bandar tersebut disita asetnya supaya dia mati, supaya dia tidak punya modal lagi untuk menjalankan bisnis itu. Nah, Anda bayangkan ya dari hasil penelitian kita tahun 2019, prevalensi pengguna narkotika itu 1,80% dari populasi. Atau kalau atau kalau misalnya dijumlahkan, itu jumlahnya sekitar 3 juta orang. Nah, struktur pasar perdagangan narkotika di Indonesia ini itu yang membuat organisasi kejahatan internasional ini terus memasukkan narkotika. Anda bayangkan 3 juta orang ini, ya, mereka terus meminta, mereka terus mencari narkotika. Nah, ini ada pasar yang sangat terbuka, yang sangat potensial bagi sindikat narkotika untuk memasukkan narkotika di negara kita. Inilah penyebabnya. Lanjut. Nah, ini kerugian negara ya. Kerugian negara berdasarkan hasil survei kita pada tahun 2019 itu mencapai 18 triliun rupiah ya. Nah, 18 triliun itu hanya mencakup jumlah uang yang dibelanjakan oleh pecandu-pecandu, belum termasuk dalam biaya-biaya yang misalnya biaya-biaya yang tidak langsung ya. Biasanya ada biaya untuk rehabilitasi, ada biaya untuk penanganan perkara ya. Itu belum termasuk. Nah, ini saya mau menjelaskan tentang anatominya seperti itu. Ada penyalahgunaan narkotika, lalu kemudian ada kerugian ya. Kerugian itu mencakup dua, ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, biaya yang langsung ini ya, biaya belanja narkotikanya. Lalu kemudian ada biaya untuk rehabilitasi, biaya penanganan perkara. Nah, akibat dari dana atau dari keuangan negara yang terkuras itu untuk biaya pemulihan dan lain sebagainya, menimbulkan ada pertumbuhan ekonomi yang tidak bisa bertumbuh dengan maksimal karena keuangan negara itu tersedot untuk hal-hal yang tidak produktif. Ya, nah misalnya untuk hal yang lain adalah biaya yang tidak langsung, yang tidak kelihatan gitu ya. Ada masalah sosial yang timbul dari penyalahgunaan narkotika, meningkatnya kriminalitas, kecelakaan, kualitas kesehatan. Nah, dari hal tersebut menimbulkan penurunan produktivitas ya. Produktivitas orang menjadi menurun karena adanya kriminal, adanya kecelakaan, kualitas kesehatan yang menurun. Nah, ini mengakibatkan apa? Kalau ini terus dibiarkan, bisa terjadi yang namanya lost generation atau sebuah generasi bisa hilang karena hal-hal tersebut tadi. Ya. Lanjut. Narkoba ya. Narkoba itu kan atau sindikat narkotika itu kan perdagangannya itu underground gitu ya. Oleh Ibu Sri Mulyani disebut underground ekonomi ilegal. Kenapa dia disebut ekonomi ilegal? Karena kegiatan ini atau kejahatan ini ya transaksinya tidak bisa dicatat atau maupun terdata.
nanti akan saya jelaskan juga soal modus-modus operandi sekarang ini melalui Bitcoin dan lain sebagainya. Lalu ada dampak ya dari sisi kesehatan, produktivitas masyarakat itu menjadi menurun. Ya, kalau produktivitas masyarakat menurun, ya otomatis akan mengganggu perekonomian kita. Adik-adik yang masih muda, ya generasi Z nantinya harus betul-betul kita lindungi ya. Karena apa? Ada adik-adik ini kan sebagai tulang punggung ekonomi ya, yang harus dijaga dari hal-hal negatif. Hal-hal negatif ini bukan saja soal masalah narkotika, ada masalah seksualitas, ada masalah berbagai macam persoalan yang saat ini dihadapi oleh generasi Z ini gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bisa menjaga ya, kita bisa menjaga generasi muda ini, maka proyeksi kita untuk mencapai generasi emas ya pada tahun 2045 itu kita bisa capai. Lalu juga yang paling berbahaya saat ini adalah Indonesia ini sedang mengalami yang namanya bonus demografi. Ya, bonus demografi ini syarat utamanya adalah generasi muda. Ya, generasi muda harus betul-betul generasi muda yang produktif. Jangan sampai menjadi generasi muda yang kemudian menjadi beban negara. Nah, kalau menjadi beban negara berarti bonus demografi itu bukan menjadi sebuah keuntungan, justru malah menjadi beban buat negara kita. Tidak ada manfaat yang kita dapatkan dari bonus demografi itu. Lanjut. Nah, ini kita lihat ya, angka kasus narkotika itu yang terus meningkat. Ya, terus meningkat. Jarang memperlihatkan grafik yang menurun. Ya, penyalahgunaan narkotika di negara kita ya, di Indonesia ini usianya kan yang didominasi oleh usia 24 sampai dengan 49 tahun. Nah, adapun pemakaian narkotika itu pertama kali itu kisarannya antara 17 sampai dengan 19 tahun. Ya, jadi mulai dari usia itu, ya mungkin usia adik-adik ini, mereka mulai coba ya, pertama kali itu kan ajakan teman, ajakan pacarnya, ya, coba-coba menggunakan narkotika. Nah, kemudian setelah coba, itu masuk dalam tahap berikut, yaitu mulai mengalami kecanduan. Nah, kalau sudah mengalami kecanduan, yang bersangkutan akan melakukan berbagai macam cara ya untuk mencari atau untuk mendapatkan narkotika. Entah itu dia mencuri ya, entah itu dia melakukan jambret dan lain sebagainya. Intinya kalau orang sudah kecanduan narkotika, apapun akan dilakukan. Barang-barang yang ada di rumahnya akan dijarah, akan dijual untuk untuk mencari atau untuk memenuhi kebutuhannya terhadap narkotika itu. Lanjut. Nah, ini hasil survei ya, hasil penelitian kita. Lokasi yang paling rawan ya, yang paling rawan untuk menjadi penyalahgunaan narkotika. Ya, kita lihat nomor 1 itu adalah tempat hiburan malam. Ya, ada diskotik, bar dan lain sebagainya, tempat karaoke. Nah, dalam kondisi pandemi sekarang ini, tentu hal ini kan sudah tidak berlaku lagi. Ya, tempat hiburan malam banyak yang ditutup. Nah, tadi dijelaskan oleh Ibu ya, wakil dekan bahwa di masa pandemi ini hasil dari pengungkapan kasus oleh Badan Narkotika Nasional oleh BNN sudah melebihi tangkapan tahun sebelumnya 3 kali lipat. Ya, jadi kalau misalnya tahun sebelumnya tangkapannya itu misalnya 1 juta ton, sekarang udah 3 juta ton. Padahal ya kita tahu tahun 2021 belum selesai. Artinya apa? Di masa pandemi ini, ya, di masa pandemi ini pengedar narkotika, sindikat narkotika tidak pernah berhenti, ya, tidak pernah berhenti untuk mengedarkan narkotika kepada adik-adik sekalian, kepada masyarakat, karena mereka tahu ya konsentrasi aparat, konsentrasi pemerintah sedang fokus pada penanganan COVID-19. Nah, mereka memanfaatkan celah itu. Mereka melihat ada celah untuk terus mengedarkan narkotika dengan bekerja sama ya
dengan bekerja sama dengan sindikat-sindikat narkotika yang ada di luar negeri, kemudian tadi menggunakan jalur laut, ya, mereka mengedarkan narkotika masuk ke Indonesia, ya. Lalu kemudian yang kedua, lokasi yang rawan itu adalah hotel atau penginapan, ya, tempat kos, ya, adik-adik sekalian yang kos, ya harus betul-betul bisa menjaga diri, ya. Tadi disebutkan kita oleh Ibu Wakil Dekan, kita harus mengantisipasi terhadap orang-orang yang kita tidak terlalu kenal, ya. Kita harus konservatif, ya. Bukan berarti kita anti, ya, bukan kita menghindari pergaulan dengan orang yang baru atau kita defense dengan orang-orang yang baru, tapi itu dalam rangka juga untuk melindungi kita dari penyalahgunaan narkotika, karena Anda tidak tahu ketika nanti berteman dengan orang tersebut, ya, yang orang itu merupakan masuk dalam jaringan narkotika. Nah, ketika ada penggerebekan di situ, ya, adik-adik sekalian bisa ikut, ya, bisa ikut digerebek, dan itu berakibat terhadap misalnya kuliah kita menjadi terganggu, ya, orang tua kita menjadi resah. Artinya sebelum hal tersebut terjadi harus betul-betul kita selektif gitu, ya, dalam pergaulan, terutama terhadap orang-orang baru yang datang di kosan-kosan kita. Lanjut. Nah, adapun pekerjaan, ya, pekerjaan yang rawan, ya, itu berdasarkan hasil penelitian kita itu, ya, tadi ada bartender, ya, karena ini mereka bekerja di pusat-pusat hiburan, ya, maka orang-orang tersebut dikategorikan cukup rawan, ya. Ada pemandu lagu, ya, biliar, ini termasuk sopir, ya, sopir online, dan pekerja seni. Nah, ini dari hasil survei kita, ya, dari hasil survei kita 5 kelompok atau pekerja yang cukup rawan dengan penyalahgunaan narkotika. Nah, ini sebenarnya kenapa pekerja tersebut rawan terhadap penyalahgunaan narkotika? Ini kan balik lagi terhadap ketahanan diri yang bersangkutan. Artinya apa? Tidak semua orang yang bekerja di bar, tidak semua orang yang menjadi pemandu lagu itu menjadi pengguna, tetapi ada lingkungan yang dalam tanda kutip, ya, dalam tanda kutip itu menjebak, ya, memaksa mereka untuk harus menggunakan narkotika. Seperti itu. Lanjut. Nah, di dunia cyber seperti apa, ya, saat ini? Maaf, ya, di dunia cyber kita seperti apa saat ini peredaran narkotika? Tentu, ya, peredaran narkotika sekarang ini mereka menggunakan website, ya. Ada yang namanya, kemarin mungkin adik-adik sekalian tahu kasusnya Engie seperti apa, nanti saya jelaskan juga. Jadi penjualan narkotika di dunia cyber sekarang ini menggunakan media sosial, ya, atau website yang sudah kita kenal gitu. Nah, ada juga penjualan narkotika ini melalui internet yang tersembunyi atau apa yang kita sebut itu kan dark web, ya. Nah, ini sangat sulit untuk dilacak karena mereka menggunakan jaringan yang internet yang tersembunyi. Nah, ini yang berikutnya, ya, cryptocurrency ini yang sampai dengan saat ini, ya, tidak mudah untuk dilacak karena identitas mereka ini kan tersembunyi. Mereka menggunakan Bitcoin. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri, ya, baik BNN maupun kepolisian, ya, khususnya transaksi narkotika ini melalui Bitcoin. Tetapi teman-teman di pemberantasan, ya, sudah katanya yang saya dengar mereka memiliki alat tersendiri, ya, sehingga transaksi tersebut yang mencurigakan, mereka bekerja sama dengan PPATK, bisa ditelusuri transaksi narkotika ini melalui Bitcoin. Lanjut. Nah, sebenarnya Indonesia ini tadi saya di pendahuluan saya jelaskan bahwa struktur pasar narkotika kita ini kan sangat terbuka, ya, baik geografisnya, lalu kemudian ada
ada pasarnya yang sangat terbuka ya. Nah, akhirnya untuk untuk mempercepat proses distribusi, maka Indonesia itu menjadi sasaran transaksi narkotika online. Ya, kenapa transaksi narkotika online? Karena ini lebih cepat dan lebih menguntungkan buat mereka. Ada apa istilahnya? Mereka lebih mudah ya, mereka lebih mudah menjual narkotika lewat secara online karena lebih cepat, perputaran uangnya lebih cepat di situ, dan cukup sulit bagi aparat untuk mengendus mereka ya. Karena apa? Mereka memanfaatkan kecanggihan IT tersebut. Jadi perkembangan IT yang ada di kita ya, di seluruh dunia itu disusupi juga disusupi juga oleh kepentingan sindikat narkotika. Lanjut. Nah, ini misalnya yang baru saja terjadi kemarin ya, salah satu artis yang cukup kita kenal, lagu-lagunya banyak yang kita nikmati ya, si Enji ya, dia membeli ganja ya dari situs yang terdaftar ya. Tadi saya menyebut penjualan online karena ini lebih cepat. Dia bayangkan dia membeli ganja dari situs yang terdaftar di Amerika. Nah, Anda bayangkan nanti banyak orang yang seperti ini, maka itu secara ekonomi tentu akan merugikan kita karena keuangan itu atau uang-uang kita itu mengalir ke luar negeri semua, baik itu pembelian narkotika dan lain-lain. Lanjut. Nah, bukan cuman media online atau media sosial yang dijadikan alat untuk atau media untuk menjual narkotika, tetapi mereka juga sudah menggunakan online shop gitu ya. Ya. Ini kemarin Bu Sri Mulyani bersama jajarannya di Bea dan Cukai ya, ternyata mereka menemukan ya ada online shop yang dipakai untuk jual beli narkotika. Nah, ini tentu bagi kita yang sering, apalagi dalam kondisi pandemi sekarang ini, ya hampir kita beralih ke dunia digital untuk belanja. Ini tentu kita harus hati-hati juga. Kita misalnya beli, karena sekarang ini kan nanti saya jelaskan ada yang namanya NPS ya, New Psychoactive Substance, atau narkotika jenis baru. Nah, itu banyak diperjualbelikan di online shop itu. Bentuknya apa? Bentuknya seperti vitamin ya, multivitamin dan lain sebagainya. Nah, ternyata itu adalah narkotika. Nah, ini tentu kita harus waspada. Lanjut. Nah, ini tadi kan ya, mereka juga memanfaatkan ojek online gitu. Tujuannya ini lebih mudah karena ojek online ini kan dia tidak tahu barang apa yang dia bawa. Misalnya dalam bungkusan tersebut ya, isinya narkotika, pengantarnya hanya bilang tolong antarkan di alamat ini gitu. Nah, ternyata isinya narkotika. Ini menjadi masalah tersendiri juga buat kita karena ada aturan-aturan tertentu, misalnya kadang kalau misalnya mengirimkan barang, drivernya tidak boleh melihat barang apa yang dia bawa. Kadang ada yang sangat privat ya. Nah, hal-hal ini tentu sangat merugikan masyarakat kita karena banyak yang terjebak. Misalnya si tukang atau si driver ini ya, kalau misalnya dia ketangkap, ada barang bukti yang dia bawa. Ya, ada barang bukti yang dia bawa, ya artinya kalau misalnya sudah ditangkap polisi, waktunya habis untuk berurusan dengan penegak hukum. Sehingga dia tidak produktif lagi ya, bekerja untuk mencari nafkah. Lanjut. Nah, tadi saya sebut NPS ya. NPS ini kan narkotika jenis baru. Ini banyak sekali beredar ya, banyak sekali beredar di Indonesia. Di dunia itu sudah ada sekitar 900 jenis ya, 900 jenis yang beredar. Nah, sementara di Indonesia ya hasil penelusuran oleh BNN sendiri itu menemukan sekitar ada
90 jenis yang beredar. Nah, dari 90 jenis tersebut 77 jenis itu sudah masuk dalam peraturan Kementerian Kesehatan. Jadi ketika menggunakan narkotika jenis baru yang masuk dalam lampiran undang-undang kesehatan itu sudah bisa ditindak gitu. Nah, NPS ini ya didesain ya menyerupai narkotika yang telah ada, tetapi ya modelnya itu seperti tembakau gorila itu, atau misalnya ada multivitamin, tetapi dia tidak terdaftar di Badan POM, ya. Adik-adik sekalian mungkin pernah, saya pikir pasti tahu ya kasus yang pernah menimpa Raffi Ahmad, ya. Itu adalah salah satu jenis NPS yang dia gunakan. Nah, pada saat itu. Nah, contohnya adalah metilon. Nah, metilon ini sebenarnya sudah ada dalam undang-undang narkotika, di mana induknya itu adalah katinon. Tapi dia ada dari katinon ini kemudian derivatif ya, atau turunannya itu metilon. Nah, kenapa sindikat ini atau si pengedar ini mereka membuat metilon? Itu tujuannya untuk menghindari undang-undang. Ya. Kalau dia buat katinon, itu kan sudah ada dalam undang-undang. Tapi dia bikin derivatifnya, metilon tadi. Nah, ketika dia menjual itu dianggap legal karena tidak masuk dalam undang-undang. Lanjut. Nah, adik-adik sekalian, ini dampak ya, dampak penyalahguna. Nah, di samping kiri yang agak kuning ada agak putihnya, itu adalah otak orang yang belum pernah menggunakan narkotika. Jadi otaknya masih fresh ya, belum ada lubang-lubangnya. Nah, ketika orang tersebut mulai menggunakan ganja, maka muncul lubang-lubang kecil pada rongga otaknya. Nah, ini akibat penggunaan ganja. Lalu ketika dia mulai meningkat lagi penggunaannya menggunakan amfetamin atau sabu, maka lubang-lubang tersebut menjadi semakin banyak, ya, semakin banyak dan semakin membesar, ya. Lalu setelah itu yang paling parah adalah pada pengguna, ya, yang menggunakan heroin. Nah, ini kita lihat hampir separuh dari otaknya itu sudah hilang, ya, lubang-lubangnya lebih besar, ya, separuh otaknya sudah hilang. Nah, inilah akibatnya ketika berbicara dengan pengguna ya atau pecandu narkotika itu kadang suka tidak nyambung ya. Kita ngomongnya apa, dia jawabnya apa. Nah, inilah akibat dari penyalahgunaan narkotika karena otaknya sebagian besar itu sudah rusak ya. Lanjut. Nah, ini faktor pemicu ya. Faktor pemicu saya coba membagi dalam tiga faktor gitu. Nah, ada faktor penyebabnya itu remaja. Ini kan remaja ya. Keingintahuan yang begitu besar untuk mencoba. Ya. Ada rasa penasaran yang tinggi ya. Apa sih orang bicara tentang narkoba itu? Bagaimana sih ganja itu? Bagaimana sih sabu itu? Itu rasa penasaran yang timbul itu ya, yang muncul itu kemudian muncul rasa ingin coba-coba. Ya. Nah, karena rasa coba-coba itu akhirnya kemudian kalau tidak memiliki benteng dirinya kurang kuat, akhirnya kemudian dia akan menjadi kecanduan. Mungkin pernah dengar, memang ada yang mencoba lalu kemudian dia berhenti. Tapi kebanyakan ya setelah mencoba-coba itu akhirnya kemudian menjadi pecandu lanjutan gitu. Lalu faktor diri tadi ya, ada keinginan ya untuk diterima dalam lingkungan tertentu. Kita misalnya di kampus ya, masuk dalam satu kelompok ya, misalnya hobi tertentu. Kadang ada hobi-hobi tertentu, kelompok-kelompok itu yang menjadikan narkotika itu sebagai sebuah tantangan gitu. Nah, orang yang baru datang, orang yang baru bergabung dalam
komunitas itu ya dipaksa ya, kalau lu mau gabung harus pakai dulu gitu. Nah, supaya diterima dalam lingkungan tersebut, akhirnya kita mencoba, akhirnya kita mengikuti keinginan-keinginan dari kelompok-kelompok itu. Ya, itu faktor dalam dirinya. Lalu kemudian ada masalah dalam keluarga ya. Masalah dalam keluarga ini cukup berpengaruh ya ketika orang menjadi pecandu. Jadi kalau ada masalah-masalah dalam keluarga, adik-adik sekalian atau kita jangan sampai mendiamkan masalah itu. Jangan sampai mendiamkan masalah itu, harus mencari sahabat yang kita anggap bisa memberikan kita solusi, harus mencari sahabat tempat kita bercerita. Ya, bercerita supaya permasalahan-permasalahan itu dapat kita keluarkan. Ya, syukur-syukur nanti setelah masalah tersebut kita ceritakan, kita lebih plong gitu. Yaitu faktor diri. Nah, selain itu ya faktor diri, ada kepribadian yang lemah gitu ya. Kepribadian yang lemah itu misalnya mudah sekali diajak atau diarahkan melakukan hal-hal yang negatif ya. Misalnya diajak keluar malam ya. Mudah sekali diajak misalnya ke tempat-tempat hiburan malam. Diajak untuk bolos ya. Ini faktor-faktor dalam diri yang sangat berpotensi untuk menjadi pecandu. Lalu kemudian itu penggunaan alkohol gitu ya. Adik-adik sekalian, berdasarkan hasil interogasi dari teman-teman di pemberantasan ya, dan kita mengamati, ternyata banyak sekali generasi-generasi Z ini atau generasi milenial juga ya, awal mula mereka itu menggunakan bahan adiktif seperti rokok dan minuman keras ya. Setelah itu mereka mencari sensasi yang lebih istilahnya dalam tanda kutip yang lebih nendang dari alkohol dan tembakau. Ya, mereka mencari kemudian itu yang namanya tembakau gorila. Ini tembakau gorila banyak sekali beredar di lingkungan kampus. Ya. Nah, adik-adik sekalian, tembakau gorila ini ya itu kan narkotika sintetik ya. Jadi adalah tembakau biasa ya. Tembakau biasa ini kemudian disemprot ya dengan cairan kimia yang mengandung THC ya. THC itu tetrahydrocannabinol yang mengandung unsur yang seperti ganja. Nah, bahayanya dari tembakau gorila itu justru 10 kali lipat lebih berbahaya dari penggunaan ganja yang biasa itu. Ya. Jadi hati-hati ya adik-adik sekalian yang di kampus ya. Kalau ada yang menawarkan tembakau tersebut ya, itu macam-macam bentuknya. Ada yang seperti gorila, macam-macam bentuknya. Betul-betul harus waspada gitu. Lalu ada faktor ketersediaan narkoba ya, seperti saya jelaskan tadi ya. Di luar kita ini banyak sekali beredar narkotika karena pasarnya, karena pengguna itu kan terutama di Jakarta itu sudah sangat besar sekali ya. Oleh karena itu narkotika tersedia di mungkin hampir setiap gang ya. Di Jakarta kalau kita lihat ya, mungkin ada 1 atau 2 pecandu di setiap gang itu ya. Oleh karena itu ya, semakin mudah untuk mendapatkan narkotika. Lalu ada modus operandi yang kita sulit diungkap ya, sindikat narkotika yang semakin kuat karena dananya tidak terbatas, sehingga dia dengan berbagai macam cara ya mengirimkan narkotika sampai pada penggunanya. Lanjut. Nah, oleh karena itu ya, atas dasar semakin canggihnya pengedar narkotika melakukan penyelundupan narkoba ya, mengedarkan kepada masyarakat, kita ya BNN membuat suatu pusat pelaporan ya BNN One Stop Service di BOS. Jadi teman-teman nanti bisa melakukan aduan atau melakukan pelaporan ya di sini ya, ada toolsnya. Jadi adik-adik sekalian bisa melaporkan misalnya terjadi peredaran narkotika di wilayah tertentu. Itu adik-adik bisa melaporkan di pengaduan masyarakat di ujung kiri ini. Lalu kalau misalnya adik-adik sekalian punya teman, keluarga, sahabat
yang menjadi pecandu atau menjadi pengguna narkotika bisa melaporkan di sini. Supaya apa? Supaya yang bersangkutan itu bisa mendapatkan layanan rehabilitasi. Nah, di sini ada juga untuk tes urin, ya. Nah, misalnya kalau teman-teman juga ada mau melaporkan kegiatan apa yang sudah dilakukan, itu ada di informasi dan edukasi, ya. Ada konsultasi hukum, uji lab dan lain sebagainya. Nah, ini website ini disiapkan oleh BNN supaya mempermudah dan juga semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan kalau ada masyarakat yang ingin melapor itu lebih mempermudah. Lanjut. Nah, ini kita akan lihat bagaimana sih upaya pencegahan ya yang baik untuk membentengi kita dari pengaruh atau peredaran narkotika. Lanjut. Nah, harapannya ya dari pencegahan narkoba ini pada lingkungan mikro itu di keluarga. Penekanan kita keluarga itu menjadi faktor penting ya dalam mendidik atau menanamkan pemahaman anti narkoba kepada anak remajanya. Jadi adik-adik sekalian, kalau misalnya punya adik ya, informasi-informasi apa yang kita dapatkan pada hari ini atau sebelumnya, tolong disampaikan juga kepada adik-adiknya atau kepada keluarga yang lain ya, supaya mereka tahu bahwa bahaya narkotika, terus model-model peredarannya seperti apa harus disampaikan juga kepada anggota keluarga yang lain ya. Lalu ya tadi menjadi teman, lalu lembaga pendidikan ya seperti kampus ya itu harus menekankan pada kewaspadaan ya dan mencegah krisis akibat narkoba. Nah, kita punya program ya kampus bersinar ya, UPN bisa bekerja sama dengan BNN ya dalam upaya untuk menciptakan kampus yang bersih. Lalu pada lingkungan meso juga ya, kita berharap pada lingkungan ini ya terbentuk komunitas ya atau satu kelompok di kampus yang tujuannya memberikan edukasi kepada teman-temannya yang lain ya, dan juga bisa melakukan pelaporan ya. Tadi kan sudah ada di website kita ya, bisa melakukan pelaporan kalau misalnya terjadi penggunaan narkotika di kampus gitu. Lalu pada lingkungan makro itu ya terutama kami dari pemerintahan menyusun kebijakan dan regulasi di bidang pencegahan. Artinya ada kerjasamanya juga dengan pihak kampus. Jadi kita ingin mendapatkan masukan dari lembaga-lembaga pendidikan tentang bagaimana upaya-upaya pencegahan pada lingkungan kampus ya, terutama yang ada kaitannya dengan generasi muda ini. Nah, sejauh ini ya banyak misalnya kita kerjasama dengan banyak universitas ya. Tadi kita akan membentuk semacam komunitas di kampus-kampus itu, dan akan terus dipantau oleh BNN. Misalnya ada yang namanya relawan ya. Kita punya relawan di setiap kampus dan itu nanti akan dibentuk oleh BNN. Ada PIN yang kita akan berikan ya. Kita akan memberikan PIN, lalu semua kegiatan-kegiatannya itu dilaporkan kepada BNN melalui ada satu aplikasi ya namanya Siparel. Jadi relawan-relawan tersebut melakukan pelaporan apa kegiatan yang sudah dibikin, berapa yang dijangkau, itu akan dilaporkan melalui satu aplikasi yang nanti kita akan sampaikan. Lanjut. Nah, ini menjadi kampus yang menjadi kampus bersih narkoba tadi ini ada kegiatan-kegiatannya ya, melalui peningkatan diseminasi informasi ya, macam-macam itu, membangun ketahanan diri remaja ya. Lalu yang paling penting dari lembaga pendidikan adalah bagaimana ya membuat aturan yang tegas ya, untuk menghindari mahasiswa dari penyalahgunaan narkotika. Ini saya cerita pengalaman bahwa ada salah satu kampus dulu di Jakarta, ternyata ya kampus itu BEM-nya itu dikuasai oleh
sindikat narkotika. Ya. Nah, ketika ada pengungkapan kasus di kampus tersebut, barang bukti yang ditemukan itu bukan main-main. Ya. Di ruangan senat itu ditemukan sabu, ditemukan bong, ditemukan ganja, dan lain sebagainya. Karena apa? Kampus tersebut tidak memiliki aturan. Misalnya aturannya seperti ini, bagaimana mewajibkan setiap siswa itu menjalani tes urin, ya paling tidak 3 bulan sekali, ya secara acak atau tiba-tiba gitu melakukan tes urin. Nah itu kan aturan-aturan yang harus dibuat oleh lembaga pendidikan yang tujuannya untuk melindungi ya supaya siswa itu bisa terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Lalu juga kita berharap ya kampus atau lembaga pendidikan melakukan riset dan rekomendasi permasalahan narkotika kepada lembaga-lembaga terkait. Lanjut. Nah, ini proyeksi kita masa depan ya, proyeksi kita masa depan seperti apa untuk meningkatkan ketahanan masyarakat ya, untuk meningkatkan ketahanan masyarakat termasuk generasi muda ya, harus ada satu kepedulian ya, bagaimana merubah paradigma. Jadi yang awalnya tadi tidak peduli, kemudian dia menjadi peduli terhadap lingkungan. Ya. Lalu bagaimana kita meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah ya untuk mendeteksi dini penyalahgunaan narkotika di wilayah-wilayah tertentu. Ya. Lalu ada penguatan sistem hukum ya, revitalisasi undang-undang narkotika. Kita berharap misalnya sekarang ini kan pengguna narkotika ditangkap, masuk penjara, tangkap, masuk penjara. Nah, sekarang ini lagi diupayakan ya dengan berbagai macam stakeholder kita duduk bersama supaya pecandu-pecandu narkotika itu ya kita harus mengobati mereka karena itu kan merupakan perintah undang-undang. Lalu bagaimana kita membangun sistem pengawasan dan intelijen ya penguatan infrastruktur seperti misalkan cyber narkotik itu seperti misalnya di terorisme, mereka itu sejak awal mereka itu sudah tahu, misalnya ada upaya-upaya yang membuat teror. Nah, harapannya ke depan juga seperti itu. Jadi kita bisa tahu melalui pertukaran informasi dengan negara-negara lain. Jadi kita sedini mungkin bisa menghalau narkotika itu masuk ke Indonesia. Gitu. Lanjut. Nah, melalui sekarang ini oleh Kepala BNN yang baru, Bapak Petrus Reinhard Golose, ya, dia mengumandangkan satu tagline baru, ya, satu semangat baru untuk kita melakukan perang melawan narkotika, yaitu war on drugs, ya. Artinya apa? War on drugs ini, ya, kita berani menolak, ya, kita berani menolak, berani melapor dan berani rehabilitasi. Saat ini pecandu narkotika atau pengguna narkotika itu bukan menjadi aib, ya. Bukan menjadi aib sehingga kita malu untuk melaporkan untuk mendapatkan layanan rehabilitasi. Lanjut. Ya, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan masuk pada diskusi ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Ya, saya pikir cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Oscar atas pemaparan materinya yang sangat seru ini, dan kita lanjut ke sesi tanya jawab nih. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, bebas nih bisa bertanya langsung di kolom chat dengan menyertakan hashtag proaktif 2021, nama lengkap dan asal instansinya. Nah, di kolom chat juga sudah ada contohnya nih, teman-teman juga bisa langsung bertanya ya tentang narkotika nih, seputar narkoba gitu. Karena ini seru banget, aku juga dari tadi denger kayak, wah ternyata aku juga jadi tahu nih lokasi-lokasi yang rawan tuh sebenarnya di mana aja, pekerjaan-pekerjaan yang rawan itu di mana, juga gimana cara pencegahannya, dan aku juga jadi tahu gimana orang-orang tuh kenapa sih bisa menyalahgunakan narkoba gitu, apa sih faktor-faktor mereka pemicunya untuk pakai narkoba gitu. Nah, mungkin teman-teman juga masih banyak nih yang penasaran, pengen kupas tuntas lagi lebih dalam nih tentang narkotika, bisa banget langsung nih sekarang. Mumpung kita juga lagi ditemenin sama narasumber kita yang keren banget. Jadi biar
nggak kelewatan nih sesi-sesi. Ntar kalau udah selesai baru, ih iya bangun nanya tadi kayak gini lupa gitu. Makanya ayo sekarang kita tanya-tanya guys, kita diskusi biar semuanya clear nih, biar nggak ada kebingungan lagi nih tentang narkotika. Oke, aku tunggu nih guys pertanyaannya nih. Mungkin dari aku dulu kali ya Pak ya, sambil tunggu nih teman-temannya ngetik pertanyaan di kolom chat nih. Aku Iya, mau tanya nih Pak, nih kan tadi kan kita udah bahas tentang narkotika yang ada, ternyata ojek online pun sekarang jadi penjebak gitu buat kirim-kirim narkotika, dan online shop pun seperti itu. Nah, aku penasaran nih Pak, sebenarnya kalau misalnya dari BNN sendiri itu ada tindakannya nggak sih Pak? Tahu mungkin nanti dari ojek online-nya tuh ada pensortiran em, pengemudinya atau gimana gitu Pak? Karena kan ini kan kita kayak kasihan juga gitu loh, orang yang niat kerjanya baik jadi terjebak gitu. Mungkin ada tindakan khususnya gitu Pak dari BNN? iya. Baik, biasanya kan kalau ada kasus-kasus seperti itu ditelusuri dulu, ya ditelusuri dulu. Kalau misalnya, jadi telusurnya begini, yang namanya peredaran narkotika itu kan pasti ada jejak, ya, entah jejak digital atau berdasarkan pengakuan, ya. Uh, Misalnya salah satu driver online itu dijebak gitu. Nanti kita akan tahu kalau misalnya dia jebak, si driver ini bisa dilepas. Kalau dia tidak pernah ada kontak atau tidak pernah ada komunikasi dengan sindikat, ya. Misalnya di WhatsApp-nya atau di email-nya, di komunikasinya di media sosial. Kalau tidak pernah ada, ya, indikasi-indikasi yang mengarah bahwa dia terlibat, itu biasanya dilepas. Nah, tapi data-data itu ya bisa dimanfaatkan untuk mengejar si pengirimnya itu gitu. Jadi si drivernya tidak diproses gitu. Tapi yang saya maksudkan tadi, orang ini kan kerja dengan tulus ya. Tetapi karena dijebak oleh sindikat narkotika tadi, waktunya habis ya. Misalnya 1 hari, 2 hari, kasihan waktunya habis untuk dia berurusan dengan penegak hukum, dengan kepolisian, dengan BNN gitu. Harusnya dia kerja untuk anak, untuk istrinya, untuk keluarganya. Ini waktunya habis gitu. Nah, perlu ke depan ini harus ada deteksi dini ya dari pihak-pihak misalnya dari Grab atau dan lain sebagainya supaya melindungi driver-driver itu dari jebakan-jebakan penyalahgunaan narkotika ini. Itu Mbak Sarah ya. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Nah, nih di kolom chat juga sudah ada nih Pak penanya-penanya kita, dan pastinya penanya terbaik akan ada hadiah-hadiah nih. Makanya ayo guys bertanya biar siapa tahu ini pertanyaannya tuh menarik banget gitu. Jadi bisa dapat hadiah lumayan lah ya dalam masa pandemi kayak gini. Nah, ini aku bacain pertanyaan pertama nih Pak dari Kak Hanifa. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, dilihat dari data sekarang tingkat masyarakat yang memakai narkotika meningkat, padahal sedang ada di masa pandemi. Apakah ada penjelasan khusus kenapa hal tersebut bisa terjadi? Silakan Pak. Iya. Ya baik, terima kasih ya pertanyaannya Adik dari Hanifa. Jadi betul bahwa tangkapan-tangkapan sekarang ini sudah sangat tinggi ya. Padahal ini kan masa pandemi. Biasanya ya masa pandemi itu kan efek ekonominya kan luar biasa ya. Ada orang yang tadinya dia kerjaannya sudah normal, tiba-tiba karena pandemi ini harus dirumahkan gitu. Pendapatannya menjadi berkurang ya. Itu membuat orang tersebut stres ya. Membuat orang tersebut stres. Nah, stres itu kalau dia tidak bisa kelola, itu kemudian lari kepada penggunaan narkotika ya. Karena misalnya dia dengar kepada temannya supaya jangan terlalu stres, coba pakai ini, coba pakai itu gitu. Nah, faktor utamanya adalah faktor stres ya, karena kehilangan pekerjaan, dia kehilangan macam-macam, lalu kemudian dia tidak kuat ya menanggung beban itu, akhirnya menggunakan narkotika. Padahal itu bukan merupakan sebuah pilihan yang benar ya. Dia sementara ketika dia memilih untuk menggunakan narkotika, justru dia akan menambah masalah baru sebetulnya itu ya.
Tapi ada orang-orang tertentu yang percaya, ya. Jadi faktor utamanya seperti itu. Lalu kemudian juga si sindikat ini berpikir pasti ya dalam kondisi pandemi sekarang ini aparat ya pemerintah kita fokus dalam penanganan COVID ya. Kemudian abai terhadap penanganan masalah narkotika. Padahal nggak seperti itu. BNN terus fokus terus karena tugas kita adalah sebagai leading sector ya untuk melakukan upaya pemberantasan dan pencegahan. Kita nggak pernah terpengaruh ya. Makanya tangkapan kita juga seperti yang saya sebutkan tadi, sekarang aja udah 3 kali lipat dari tangkapan-tangkapan sebelumnya. Jadi faktor utamanya karena stres tadi gitu. Oke, benar banget sih Pak. Semua hal-hal yang negatif seperti ya nggak cuma narkoba, bahkan seperti kayak alkohol juga sama aja gitu. Faktor utamanya itu pasti karena stres gitu. Jadi mulai orang-orang tuh mencoba hal-hal yang seperti itu gitu. Betul. Oke, terima kasih Bapak. Nih selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Kak Fadila. Izin bertanya Pak. Berdasarkan materi yang dipaparkan oleh Bapak tadi, menyatakan bahwa lebih besar yang tidak melakukan rehabilitas dengan salah satu alasannya adalah stigma masyarakat. Maka, untuk meningkatkan angka penggunaan yang direhabilitasi, berarti salah satunya adalah menghilangkan sedikit demi sedikit stigma ini di masyarakat. Bagaimana, yang saya ingin tanyakan adalah, apakah ada langkah-langkah dari pihak BNN untuk menghilangkan stigma di masyarakat ini dan mampu mencapai segala lapisan? Iya, baik. Ini terima kasih ya, pertanyaannya sangat baik sekali. Jadi untuk menghilangkan stigma itu di masyarakat, kita dulu itu mulai zamannya Pak Anang Iskandar ya, ada yang namanya kegiatan kita itu focus group discussion gitu ya. Jadi hampir ya, termasuk pelakunya adalah saya, hampir setiap hari itu kita turun langsung ke masyarakat ya, kita mengajak mereka untuk melakukan rehabilitasi. Kita meyakinkan ya, misalnya waktu itu tahun penyelamatan pengguna narkoba pada saat itu, pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, kita ajak mereka untuk rehab ya. Karena apa? Karena masalah narkoba ini ketika ada satu saja ya pecandu narkoba dalam keluarga, maka akan terjadi banyak tindakan kriminal yang ada di situ. Ada terjadi pelecehan seksual, pencurian, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami mendorong masyarakat supaya melakukan pelaporan atau mengajak saudaranya, mengajak kerabatnya untuk rehab ke BNN dengan catatan tidak dihukum. Ya, tidak dihukum. Jadi kami betul-betul turun ke masyarakat ya, baik itu tatap muka langsung ya, baik itu melakukan kampanye di media sosial untuk memberikan keyakinan ya, untuk meyakinkan masyarakat kalau misalnya melaporkan itu tidak ditangkap ya, tidak ditangkap, justru malah ya kami menyiapkan segala sesuatunya. Kalau dia misalnya Mbak Sarah punya kerabat, punya teman yang pecandu narkoba, itu semuanya gratis. Semuanya gratis, tidak ada 1 sen pun yang dibayar. Jadi semuanya gratis. Jadi kami turun langsung ke masyarakat. Karena masalah narkotika ini kan masalah apa ya? Masalah paradigma. Yang paling berat dari mencegah narkotika ini kan masalah paradigma orang gitu ya. Nah, paradigma ini kan macam-macam. Tadi misalnya salah satunya tadi itu ketika orang stres larinya ke narkotika. Nah, kalau misalnya ada pecandu narkoba dalam sebuah keluarga, itu dianggap sebuah aib. Nah, ini bagaimana kita merubah paradigma itu? Tadi itu kita datang langsung ke masyarakat, turun langsung ke masyarakat, lalu ada kampanye di media sosial juga. Oke, benar banget Bapak. Bahwa sebenarnya masyarakat kita ini tuh kurang edukasi gitu Pak tentang hal-hal seperti ini. Sebenarnya hal-hal yang sepele, tapi sebenarnya masyarakat itu tidak mendapatkan edukasi yang baik gitu untuk mereka masing-masing. Jadi mereka mikirnya, ih dia pakai narkoba, ih udah jauhin, bla bla segala macam. Padahal kita udah ada instansinya sendiri nih seperti BNN yang sudah menyediakan fasilitas untuk rehabilitasi secara gratis. Kalau kita jujur juga nggak akan dihukum, malah kita bakal dibantu secara full gitu untuk rehabilitasi. Nah, jadi buat teman-teman semuanya nih yang punya masyarakat yang belum mengerti akan hal ini,
bisa nih langsung kasih tahu ke tetangga-tetangganya sebenarnya tuh nggak kayak gitu loh guys gitu. Sebenarnya tuh Iya, kita tuh bakal dibantu full loh sama BNN segala macam gitu. Mungkin bisa iya, dikasih tahu lagi nih lebih dalam biar nggak salah tangkap nih masyarakatnya. betul. Oke, kita lanjut lagi nih ke pertanyaannya dari Kak Rani Julita. Bagaimana peran kita sebagai orang tua dalam menghadapi anak yang kebanyakan di zaman sekarang yang salah dalam lingkup pertemanan seperti penyalahgunaan narkoba, kriminalitas dan lain-lain. Lalu bagaimana penanganan kasus terhadap anak yang masih di bawah umur yang sudah kecanduan narkoba? Terima kasih. Iya, baik. Sekarang ini tuntutan orang tua di zaman di saat-saat seperti sekarang ini itu jauh lebih besar ya, karena ada media sosial, ya, teknologi semakin berkembang, ya. Jadi peran orang tua itu harus betul-betul lebih maksimal. Artinya apa? Orang tua betul-betul harus menjadi teman, ya, harus bisa menjadi teman. Ya, teman itu yang anak itu bisa cerita, ya, bisa cerita ke orang tuanya kalau sedang menghadapi sebuah masalah yang kita khawatirkan, ya, kebanyakan misalnya anak-anak yang kita tangkap itu kemudian mereka menjadi pecandu narkotika, itu biasanya mereka mendapatkan informasi yang salah dari orang lain, ya, seperti hasil penelitian tadi, ya, hasil riset kita itu kan awalnya dari coba-coba itu muncul dari rasa penasaran. Misalnya Mbak Sahara pernah baca bahwa atau pernah kan di internet ini yang namanya non narkotika itu kan pembahasannya kan macam-macam. Ya, ada yang bilang ada manfaatnya, ada yang bilang bahayanya gitu kan. Misalnya kita sedang mengkonsumsi sebuah tulisan atau artikel yang di mana artikel itu menjelaskan tentang manfaat narkotika. Lalu kemudian itu kan yang membuat kita penasaran. Nah, anak tersebut bertanya kepada orang yang salah. Misalnya dia tanya, wah, gue baca bahwa sabu itu fungsinya untuk ini. Nah, orang itu kalau karena tidak memiliki pemahaman yang benar juga, lalu kemudian mengiyakan. Akhirnya mereka pakai bersama-sama. Nah, biasanya seperti itu. Karena apa? Mereka anak-anak itu jarang bertanya kepada orang tua. Oleh karena itu, ya kita harus menjadi teman buat anak, sekaligus juga ya itu tadi sebagai orang tua. Orang tua yang mengingatkan, yang mendidik misalnya budi pekerti, yang mendidik mereka secara agama dan lain sebagainya, itu peran-peran kita sebagai orang tua, lalu kita harus bisa memainkan peran yang lain, ya, menjadi teman. Kalau misalnya anak kita ada jarak, ada misalnya apapun, dia nggak mau cerita, itu kita harus tahu, harus peka. Jangan mendiamkan masalah itu. Harus cari cara supaya kita bisa dekat dengan anak. Nah, untuk penanganan anak di bawah umur, nah harusnya kita di negara kita ini kan ada pengadilan khusus, ya, pengadilan khusus anak, tapi saya kurang tahu persisnya belum ada. Nah, itu ada undang-undang khusus, ya, ada undang-undang perlindungan anak. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang menjadi pecandu narkotika, biasanya kita itu namanya di asesmen, Bu. Besar di asesmen. Kalau murni dia pengguna, ya, atau dia menjadi korban, itu bisa langsung direhab, ya, anak itu. Tapi kalau misalnya dia nanti ada kaitannya dengan sindikat atau dengan jaringan, ya, dia dilepaskan dulu, ya, dilepaskan dulu dari jaringannya, lalu nanti direhabilitasi, begitu. Oke, pasti juga udah ada langkah-langkahnya tersendiri nih ya dari pihak BNN untuk tapi untuk mengatasi anak yang di bawah usia menyalahgunakan narkoba nih ya. Benar sekali juga bahwa keluarga itu juga bisa menjadi faktor utama nih untuk anak-anak mencoba-coba gitu karena mungkin kurang deket. Kalau misalnya nanya malah dibilang, ngapain kamu nanya-nanya kayak gitu pasti keluarganya malah bilang kayak gitu gitu. Nah ini juga semakin kesini semakin banyak nih pertanyaan yang datang. Mungkin aku bakalan bacain satu atau dua pertanyaan nanti mengikuti waktunya. Aku akan bacain ini pertanyaan dari Kak Nanda. Pak Oscar izin bertanya,
beberapa tahun lalu saya kenal tapi cukup jauh sih dengan orang yang terindikasi sebagai pemakai. Nah, menurut Bapak nih, langkah apa yang cocok untuk saya atau teman-teman lain lakukan jika mengalami hal serupa? Iya, yang tentu yang pertama adalah jangan mendekati orang itu, ya. Jangan berusaha melakukan penguatan terhadap orang itu, ya. Karena misalnya kita kenal, kita tahu orang itu, lalu kita memberikan nasihat-nasihat, ya. Itu cukup berbahaya juga, Mbak Zahra. Karena apa? Kalau kita misalnya tidak memiliki, ya, kekuatan mental yang kuat untuk berhadapan dengan seorang pecandu, justru kita nanti akan terjerumus juga. Kalau kita nggak kuat, mental kita nggak kuat, ya, nanti misalnya berteman dekat dengan dia, ya, lalu kita iba melihat kondisinya, mulai perlahan-lahan kita bisa menjadi pengguna juga. Karena banyak kasus seperti itu, misalnya punya pacar, ya, punya pacar yang pecandu. Awalnya mungkin yang satunya nggak pernah make gitu, tapi karena ada solidaritas, ya, terhadap teman dekat atau pacar, kemudian yang tadinya tidak menjadi pecandu, pengguna, dia coba-coba karena ada rasa solidaritas itu. Lalu yang paling baik, ya, Nanda, melaporkan. Kalau misalnya itu teman kuliah, lebih baik kita melaporkan di pihak kampus gitu. Nanti dari pihak kampus, ya, berkoordinasi dengan pihak keamanan, ya, bisa untuk kita entah itu kita rehab atau kita ajak dia secara baik-baik untuk ditangani gitu, ya. Entah itu kita langsung bawa ke BNN, ya, untuk diinterogasi, ditangkap, atau bisa kalau yang bersangkutan mau bisa langsung kita rehab gitu. Tapi intinya jangan menjadi berusaha untuk menasihati atau masuk dalam kehidupannya. Betul sekali. Bahwa kalau kita juga harus tahu diri kita dulu nih sebagai temannya, apakah kita udah siap nih, mental kita udah cukup kuat belum nih buat menindaklanjuti teman kita nih yang terjerumus ke dalam narkotika. Nanti malah takutnya kita yang kebawa juga nih sama dia nih. Makanya kita juga harus tahu di diri kita sendiri juga gitu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Govi Maulana. Izin bertanya, pada fakta berdasarkan data penyalahgunaan narkotika di masa pandemik meningkat, apa indikator pencapaian pemerintah atau BNN pada permasalahan narkotika di Indonesia dan bagaimana penanganan permasalahan tersebut? Ya, baik Pak Govi gitu. Salah satu indikator untuk menilai kinerja pemerintah dalam hal ini BNN, tentu yang pertama itu adalah jumlah masyarakat, ya, jumlah masyarakat yang imun terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Jumlah masyarakat yang imun ini kita lihatnya dari mana? Tentu dari prevalensi atau hasil penelitian. Nah, di tahun 2000, jadi penelitian yang dilakukan oleh BNN ini adalah 2 tahun sekali, Mbak Zahra. Jadi 2017, kemudian di 2019. Jauh sebelumnya sudah ada, dari 2011, kemudian di 2013, 2 tahun sekali kita melakukan penelitian. Nah, kita harus bersyukur di tahun 2019 ini, ya, prevalensi kita, ya, adalah 1,80, ya, 80. Jadi betul bahwa 1,80% itu masih di atas standar yang ditetapkan oleh UNODC. Di mana standar di UNODC itu adalah sebuah negara dikatakan aman itu adalah 1,1%. Nah, kita adalah masih 1,80. Nah, oleh karena itu kita masih masuk dalam kategori darurat narkotika. Tetapi kalau dibandingkan dengan penelitian 2 tahun sebelumnya pada 2017, itu jumlah pecandunya itu kan 2,40, ya, masih di atas 2% gitu. Jadi di 2019 ini, ya, kita mengalami penurunan. Jadi itu adalah salah satu indikator pencapaian BNN. Itu dari bidang pencegahan. Lalu kemudian dari bidang pemberantasan, ya. Dari bidang pemberantasan, keberhasilan kita tentu saja dari pengungkapan kasus, ya. Dari pengungkapan kasus dengan, ya,
dengan barang bukti yang berhasil disita oleh BNN. Jadi temuan-temuan kita, fakta-fakta yang kita temukan di lapangan, itu jumlah kasus yang berhasil diungkap oleh BNN itu semakin banyak, ya. Barang-barang buktinya juga semakin banyak. Misalnya tadi saya sebut tahun ini saja, ya, karena di masa pandemi ini sudah meningkat gitu tangkapan-tangkapan dari BNN. Nah, itu artinya apa? Itu artinya memperlihatkan bahwa kinerja dari lembaga ini, dari pemerintah sudah menunjukkan ada peningkatan, ya, ada prestasi yang berhasil diungkap oleh BNN begitu. Oke, terima kasih Bapak Oscar atas jawabannya. Nah, ini kita udah tutup nih waktu tanya jawabnya nih. Udah banyak banget yang kita kupas tuntas semuanya. Teman-teman juga aktif banget bertanya tentang narkotika. Memang pada kesempatan hari ini dalam ya, maaf, ini ada pertanyaan yang sangat bagus ya. Minta maaf, ini ada dari dari Damar ya. Bagaimana tanggapan soal ganja? Ini saya perlu jelaskan ya. Oh ya, karena ini penting. Ini ada satu lembaga atau satu LSM ya, Lingkar Ganja Nusantara. Mereka aktif sekali ya memprovokasi. Mereka aktif sekali melakukan upaya-upaya edukasi terutama kepada mahasiswa ya supaya menerima legalisasi ganja. Ya. Ini penting Mbak Sarah, saya harus jelaskan supaya teman-teman bisa punya pemahaman yang sama ya, bahwa LSM ini dia terus melakukan benturan antara teman-teman mahasiswa terutama perguruan tinggi dengan kami di BNN gitu. Supaya apa? Tujuannya kan bagaimana melegalisasi ganja. Adik-adik sekalian yang saya kasihi, yang saya banggakan, karena adik-adik ini kan merupakan tulang punggung pembangunan bangsa ke depan, ya, betul-betul harus bisa melindungi dirinya dari penyalahgunaan narkotika. Nah, narkotika yang paling banyak beredar ya, penggunanya, paling banyak pengguna di Indonesia ini kan adalah ganja. Ya, terbesar. Baru nanti ada sabu, ekstasi, dan lain-lain sebagainya. Itu pengguna terbesar itu sampai di pelosok-pelosok desa itu adalah ganja. Nah, ganja sendiri, ya adik-adik sekalian, ganja sendiri ini kan adalah narkotika berdasarkan Undang-Undang 35 masuk dalam golongan 1. Ya. Nah, kalau masuk dalam golongan 1, ganja ini adalah tanaman yang memiliki ya tingkat ketergantungan yang sangat tinggi. Nah, oleh karena itu dia tidak boleh dalam bidang untuk digunakan dalam bidang medis. Ya. Yang ingin saya jelaskan hari ini bahwa ganja masih dilarang berdasarkan Undang-Undang 35. Penelitian tentang ganja ya, kami belum dapat ya penelitian tentang ganja yang menyatakan bahwa ganja itu boleh digunakan untuk medis. Ya, di Indonesia sendiri seperti yang saya bilang tadi, anak muda ini kan banyak menggunakan ganja. Itu dalam posisi ganja ini disebut ilegal, ya. Nah, Anda bayangkan ketika kita melegalisasi ganja, ilegal saja sekarang, ya saat ini penggunanya sudah sangat tinggi, apalagi kalau misalnya dilegalkan. Ya, saya pikir itu jawaban saya. Oke, terima kasih Bapak Oscar atas jawabannya. Ini penutup dari sesi tanya jawab kali ini yang memang sebenarnya juga banyak banget sih yang penasaran tentang gimana sih tanggapannya tentang ganja itu sebagai hal untuk pengobatan ya, apa tadi, untuk obat medis gitu. Ya. Ya, memang penting banget Pak. Juga pasti juga banyak yang bertanya-tanya gitu loh. Katanya ganja nggak boleh, tapi kok juga bisa buat obat medis sih gitu. Nah, kita sama-sama meluruskan di sini dan terima kasih banyak untuk Bapak Oscar atas sesi pertama ini dalam webinar proaktif ini bisa saya simpulkan bahwa narkotika ini memang sangatlah berbahaya ya bagi diri kita, bagi lingkungan, bagi sekitar semuanya. Dan perlu diketahui juga sebenarnya juga ada lokasi-lokasi yang rawan seperti bar, diskotik, tempat kos, bahkan hotel yang biasanya kita buat ala-ala staycation nih teman-teman anak-anak muda biasanya gitu. Justru itu sebagai lokasi yang rawan untuk kita semua. Dan ada juga pekerjaan yang rawan seperti bartender, pemandu biliar atau karaoke, itu juga sebenarnya rawan banget nih untuk diri kita bisa
sampai di penyalahgunaan narkotika. Dan faktornya sebenarnya apa aja sih? Faktornya bisa dari diri kita, bisa dari lingkungan sekitar kita, pergaulan, pertemanan, dan bahkan ketersediaan narkoba pun bisa menjadi pemicu kita untuk menyalahgunakan narkoba. Entah karena murah harganya, mudah ditemukan, dan lain-lainnya. Nah, untuk pencegahannya pasti juga sudah dibahas nih, bisa dari lingkungan keluarga dulu nih. Gimana kita biar bisa mencegah dari hal-hal yang seperti itu, seperti narkoba tadi. Gimana kita keluarga nih lengket, deket gitu, biar anaknya bisa terbuka dan akhirnya nggak terjerumus ke hal-hal yang seperti itu. Bahkan lingkungan pertemanan pun berpengaruh sekali dalam pencegahan narkotika ini. Karena kan masih anak muda nih, pasti lagi mencari jati diri, pasti penasaran banget sama hal-hal baru gitu. Jadi perlu banget kita ada di lingkungan-lingkungan yang positif agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang negatif. Terima kasih banyak Bapak Oscar atas pemaparannya yang sangat seru ini. Tapi sayangnya kita harus berpisah dulu nih dalam webinar ini. Mungkin nanti kita bakal bisa ngobrol lebih banyak lagi di lain kesempatan. Entah nanti ketika pandemi sudah selesai, kita bisa ketemu ngobrol-ngobrol langsung, atau nanti bisa bertemu di acara berikutnya. Nah, selanjutnya kita ada penyerahan plakat secara simbolis untuk Bapak Oscar nih. Kita mengapresiasi sekali karena hari ini kita udah dapat ilmu yang sangat banyak. Terima kasih banyak sekali Bapak. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang hadir pada siang ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih Bapak Oscar. Oke. Teman-teman, kita sekarang mau lanjut nih ke sesi yang nggak kalah seru nih, sesi 2 nih. Karena sesi 2 ini pastinya ngebahas tentang hal yang lebih wow gitu. Ini lebih ke remaja-remajanya nih, karena kita bakalan ditemenin sama narasumber yang sangat cantik dan sangat keren ini. Kita kenalan dulu kali ya, kan tak kenal maka tak sayang. Mending kita kenalan dulu nih sama narasumber kita kedua ini. Bernama Kak Indri Anissa Azhari.